Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini ownernya Azka Channel bisa menjumpai fan-nya Azka Channel dari Sabang sampai Merauke, dari Anyar sampai Panarukan. Ad-dunya mal'unum ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia ini terkutuk ya Kang Barhai, dan terkutuk pula segala isinya, kecuali yang digunakan untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin memiliki dunia yang ada ini, punya dunia yang berlimpah ini, jangan sampai ditumpuk-tumpuk kemudian tidak dimanfaatkan, tidak digunakan di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sayyidina Yahya bil Mu'az, beliau mengatakan bahwa dunia adalah kedai setan. Dunia adalah kedai setan. Dan janganlah kita mencuri sesuatu darinya. Sebab kelak ia akan datang kepada kita untuk menuntut balas. Jadi kalau diibaratkan kedai setan itu, berarti kita harus ekstra hati-hati ya. Jika diibaratkan dunia ini ibarat emas yang lekas rusak. Emas tapi lekas rusak. Dan akhirat ibarat tembikar yang awet dan tahan lama. Lalu mana yang dipilih oleh kita? Yang lebih baik adalah dipilih tentunya tembikar yang awet daripada emas yang lekas rusak. Apa makna yang terkandung di dalam terkait dengan dunia? Artinya bahwa dunia yang sekilas akan menggembirakan, membahagiakan, memenuhi permintaan, itu akan menjadi laknat, menjadi bahaya bagi kita yang mempunyainya. Karena tuntutan dunia itu super hebat. Kalau orang lain di sebelah kiri ada yang memiliki mobil, maka sedotan dunia itu kita akan ingin. Kenapa kita tidak bisa? Tentu bagi orang yang beriman dan sadar akan kehidupan ini, tidak dengan serta-merta terpukau oleh itu, oleh urusan dunia. Artinya kita akan mulia ya, di hadapan Allah.
tapi mungkin saja kita merasa mulia karena kita memiliki dunia. Abu Darda mengatakan, cukuplah mengukur hinanya dunia, sebab maksiat hanya ada di dunia, dan tidak akan ada engkau mendapatkan dan tidak akan mendapatkan keridhaan Allah kecuali dengan meninggalkan dunia. Tapi bukan berarti dengan hadis Nabi tadi kemudian kita di rumah, di kamar, berpangku tangan saja, tidak berarti begitu. Tetap aja bahwa kita itu harus ikhtiar, kita harus terima kasih Pak Haji pencerahannya, salam sehat selalu ya. Nuhun, ya, terima kasih Mais, ini sohibnya, ownernya Aska Channel Pak Haji, rumahnya dekat. Mais, kita sedang berbicara tentang dunia, ya, kadunyaan. Jadi orang sekilas menganggap bahwa dengan kadunyaan itu seluruhnya menjadi wah. Orang akan tunduk, begitu. Orang akan hormat, itu karena dunia kita. Boleh jadi begitu, ya, boleh jadi begitu. Tapi Rasul menyatakan bahwa kenapa bangkai itu dibuang oleh pemiliknya? Karena tidak digunakan lagi. Dianggap bahwa ketika kita konsen kepada urusan dunia, kemudian melupakan urusan ibadah dan melupakan urusan akhirat, itulah yang Rasul tuntunkan, bahwa dunia itu adalah laksana bangkai kambing yang ditinggalkan oleh pemilik. Pemirsa, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Jadi kita mengukur ya, hinanya dunia, sebab hanya di dunia ya terjadi problem ya, problem hal-hal yang bisa menjuruskan kita untuk jauh dengan Allah, dan tidak akan mendapatkan keridhaan kecuali dengan meninggalkannya. Artinya kita tidak full mendewakan ya, hubud dunia. Jadi kalau tidak punya dunia mah sieun maut, takut mati, Kang Jakoy. Ada kan orang yang begitu? Iya, Bang. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat siang, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi. Ada yang begitu. Iya, Bang, bener, Bang. Mengejar dunia karena takut mati. Padahal di dalam dunia ini kita nggak boleh takut mati, tapi tidak boleh juga menantang mati. Sebab dunia sebanyak apapun yang kita kumpulkan, pemirsa, yang kita tumpuk-tumpuk, ya, punya emas kita tumpuk-tumpuk, pada akhirnya kalau tidak dimanfaatkan di jalan yang diridhoi Allah,
semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Ada nggak orang yang meninggal dunia kemudian mobilnya ikut dikubur? Nggak ada, pemirsa. Ada nggak orang yang konon cintanya sehidup semati? Kalau suaminya meninggal ikut dikubur, ada nggak? Nggak ada. Atau juga istri yang kita cintai ketika meninggal, ada nggak suami yang ikut dikubur? Contoh lah ya, yang baru-baru ini Ikang Fauzi ditinggalkan oleh Marissa Haque. Tentu kecintaan keduanya itu sudah luar biasa. Tapi tidak berarti suami yang ditinggalkan istrinya kemudian ikut dikubur, ikut dikubur. Oleh karenanya, di tuntunan ajaran Islam kita diarahkan untuk mendoakannya. Mendoakannya, ya. Dituntun untuk mendoakannya. Tahlilan lah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Membaca sholawat Nabi. Kemudian mengirim Fatihah. Itu dilakukan. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah itu tidak harus kemudian bagi-bagi habis, tidak begitu. Tapi kumpulkan tetangga kita, kumpulkan saudara kita. Kita berdoa ya, agar yang meninggalkan kita, baik suami atau istri, itu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat balaka wilujeng Kang Rahmat balaka. Selamat malam. Wilujeng wengi. Good night. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang arif berkata, dunia ini ibarat bangkai yang telah membusuk. Barang siapa menghendaki itu, harus sabar bergaul dengan anjing-anjing. Ini orang arif ya. Maknanya apa? Bahwa kalau kita konsennya hanya ke urusan dunia, pada saatnya itu akan ditinggalkan dan pada saatnya hanya menjadi rebutan, kan begitu kan? Jadi kalau kita punya anak pemirsa, kemudian tidak soleh atau soleha, kemudian kita mewarisi atau mewariskan kepada anak kita dunia, boleh jadi itu warisan akan jadi rebutan. Silakan aja. Boleh jadi akan jadi rebutan. Atau bahwa dunia dikatakan bangkai itu pada saat proses mencari keduniaannya tidak sesuai dengan norma-norma agama, tidak sesuai dengan tatanan aturan negara, itulah yang akan menjadi bangkai dalam kehidupan ini. Terima kasih. Wah, ini Yuni itu anak saya. Anak saya yang ada di komplek. Nih, Babah lagi live ya.
tentang dunia itu tidak memberikan efek apapun. Tapi bukan berarti sekali lagi kita berpangku tangan hari-hari, bukan ya. Ya Aska ya, tetap aja kita berupaya ya. Upaya apa yang dilakukan? Upaya ikhtiar. Ada yang dagang ya, kayak mamahnya Aska kan dagang. Ya, dagang di pasar kaget. Ya. Ya. Ini kalau diiklankan silakan nanti hari Minggu ke pasar kaget di mana mamahnya Azka dengan Om Ipan dagang. Datang ke sana. Di mana bah cik bejakeun bah? Tempatnya di komplek apa lupa lagi abah juga. Pokoknya di Ranca Ekek lah, di bumi perumahan Ranca Ekek. Itu anak saya Kang Jorke yang dari Kalimantan Barat sudah Ya, berikhtiar dagang ya. Saya punya anak ada yang dagang. Baik, kita lanjut. Dari sinilah dapat diambil kata-kata yang sohor yang berbunyi ad-dunya hifatun wa buha kilabun. Pemirsa, diterangkan dalam kitab Al-Qut bahwa sebagian ahli kasaf itu orang yang tersibuk ya. Orang tersibuk karena urusan keduniaan yang gaib. Aku melihat dunia dalam rupa bangkai dan melihat iblis sebagai anjing yang sedang mengedap-ngedap bangkai itu. Kemudian ya, ada kata-kata dari langit. Kamu adalah anjing-anjingku dan bangkai itu makhlukku yang kucadangkan untukmu. Barang siapa merebutnya darimu, maka aku berkuasa padamu. Ya, atasnya. Ya, kita naudzubillah lah ya, terhindar ya. Artinya Abah ini bukan berarti melarang ya fan-nya Aska Channel dudunya ya. Mencari dunia, bukan. Yang Abah sarankan adalah kita berikhtiar, kita mencari keduniaan. Keduniaan itu untuk apa? Untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat serta terhindar dari siksa api neraka. Poinnya begitu. Kemudian kenapa dianggap bangkai? Karena kadang-kadang sedotan dunia itu tekaup orang lain berhasil, kita tidak, terpengaruhi. Iblis itu, kenapa tetanggamu bisa, kamu tidak? Ayo, di kantor main serobot, di ladang main serobot, itu kan begitu. Hawa panasnya dunia itu. Berkata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, aku tinggalkan dunia karena sedikit manfaatnya, banyak lelahnya, lekas rusaknya, dan hina sekutu-sekutunya. Jadi meninggalkan dunia itu
karena dianggap dunia itu adalah melelahkan. Ya memang kadang-kadang untuk urusan dunia ya, urusan dunia kadang-kadang nggak ingat waktu sholat ya, nggak ingat waktu ibadah. Dari kudunya mah gitu penyakitnya. Padahal yang kita inginkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia hasanah ya, akhirat juga hasanah, kita terhindar dari siksa api neraka. Baru saja mendapat lencana pemberi hadiah 2, terima kasih. Ini Yuni Suherman, mamahnya Azka, tap-tap. Tap-tap ya, tap-tap sajalah, nggak apa-apa. Nggak Udah apa-apa, Bah. diiklankan. Itu anak saya yang tap-tap ya, Yuni Suherman. Mamahnya Azka dan Emir. Azka Rajendra Firdaus itu Kang Jokai dari Kalimantan Barat, itu cucu Abah Ya, Bah. yang dijadikan namanya menjadi nama YouTube dan TikTok. Moga barokah ya doanya ya Kang Jokai. Siap, Bah. Baik, kita lanjut. Pemirsa, Al-Imam Rohimahullah juga berkata, datanglah bau semerbak yang menawan, sebab orang yang menyesal perpisahan tentu ingin bertemu, dan barang siapa meninggalkan sesuatu untuk sekutunya tentu lebih suka menyendiri. Jadi kalau kita dengan urusan dunia itu kadang-kadang kita tinggalkan, sebab semerbaknya akhirat itu nggak kedengaran. Contohlah, kalau Kang Yorka ya ngejar urusan dunia full, makan tidak seperti yang dituntunkan oleh Rasul, berhenti sebelum kenyang, ada nggak efeknya? Ada, ngantuk lah itu ya. Untuk beribadah rasanya enggan itu. Itu karena keduniaan. Ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dengarkan, kedengaran. Tapi telinganya itu sudah tertutup. Telinga hatinya sudah tertutup. Kedengaran mah kedengaran, tapi dilanjut saja dengan dalih kesibukan, dengan dalih kalau dipakai sholat waktunya nanti pembeli lari kepada yang lain. Padahal tidak seperti itu ya. Untuk urusan dunia kita tinggalkan tawakal kepada Allah atau bergantian ya, bergantian gitu ya. Tawakal kepada Allah, yang menjamin itu Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau kemudian kita lagi berniaga,
ngajajar itu hampir sama dagangannya, nggak usah khawatir. Karena Allah yang membagi rizkinya. Allah yang membagi rizkinya. Jangan bingung, tenang-tenang saja. Selanjutnya, perkataan yang paling tepat untuk menerangkan bahaya dunia adalah, coba apa? Sebagaimana diucapkan Al-Imam rahimahullah, sesungguhnya dunia ini musuh Allah. Sedangkan ya engkau mencintainya. Allah memusuhi dunia sebab kalau umat makhluk itu kan senangnya kepada karunyaan ya. Terima kasih tap-tapnya Kang Jorkai, tetapnya senangnya kepada keduniaan. Jadi barang siapa mencintai seseorang tentu membenci musuh orang itu. Jadi ulangi, bahayanya dunia adalah sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam rahimahullah, sesungguhnya dunia itu musuh Allah, sedangkan engkau mencintainya. Barang siapa mencintai seseorang, tentu membenci apa yang menjadi musuh orang itu. Terima kasih ini Kang Jorkai. Itu. Mamanya Azka mungkin mau tidur ini ya. Mau tidur, mau istirahat ya. Lanjut ya, lanjut ya. Satu sesi itu 60, kalau nggak salah 1 jam lah, 60 menit ya, Kang Jorkai. Jadi, sesungguhnya dunia itu kotor dan penuh bangkai. Dunia itu kotor ya. Kenapa kotor? Yaitu membimbing kita untuk bersikap dan bertindak tidak baik. Dan orientasinya hari kepada dunia mah terus aja kita. Tidak ada cukupnya. Punya mobil 1, ingin 2. Punya rumah 1, ingin 3. Punya sawah 1 hektar, ingin 2 hektar. Itu namanya panasnya dunia. Oleh karena itu, tuntunan agama terkait dengan dunia adalah apa tuntunannya? Tuntunannya terkait dengan dunia, kita harus melihat ke bawah. Alhamdulillah kita punya mobil. Orang lain mah punya motor, begitu kan? Alhamdulillah kita punya motor. Orang lain mah punya sepeda. Kemudian alhamdulillah kita punya sepeda. Orang lain mah jalan kaki. Kemudian alhamdulillah kita bisa jalan kaki. Orang lain mah sakit dirawat di rumah sakit kan. Kemudian alhamdulillah kita dirawat di rumah sakit, diingatkan oleh Allah. Kemarin mah tetangga sebelah sudah menemui ajalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah panasnya dunia. Beda dengan urusan ilmu, urusan keakhiratan. Kalau orang lain tidak rajin ibadah, kita ajak untuk rajin ibadah. Orang lain kemudian sholatnya di masjid, kenapa kita tidak? Gitu.
Kalau orang lain sholatnya berjamaah, kenapa kita tidak? Begitu. Itu artinya kalau urusan dunia itu kita harus lihat ke bawah. Mensyukuri lah ya. Mensyukuri kalau urusan dunia itu. Disyukuri sebab la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, bila kufur atau ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Syukur itu kan artinya kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang memberinya. Jadi apa yang diberikan oleh kita, maka kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Jadi kalau Allah kemudian memberikan sehat jasmani dan rohani, apa syukurnya? Kita manfaatkan sehat jasmani dan rohani itu untuk beribadah kepadanya. Gitu. Kalau kita sehat mata ini, kata yang memberinya tentu digunakan untuk melihat yang baik, membaca Al-Quran. Begitu juga mulut ini. Mulut ini Allah berikan untuk berbicara, untuk apa ya? Untuk mengajak orang lain berbuat baik. Abah ini kan konsepnya watawa sobil hak, watawa sobis sob. Harus. Mudah-mudahan memang apa yang Abah lakukan menjadi ibadah kepadanya. Baik pemirsa, kita lanjut ya. Sesungguhnya dunia ini kotor dan penuh bangkai. Lihatlah, menjijikan dan akhirnya rusak, binasa, lenyap, habis sama sekali. Dunia kan begitu. Kalau Allah mau, ya, Allah berkehendak, karena kita tidak mensyukuri dan memanfaatkan dunia di atas aturannya, jangankan hitungan berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, sekejap saja disapu oleh tentara Allah. Hilang, lenyap. Lenyap ya, Kang Jorkai. Tentara Allah apabila sudah ngamuk ya, Ya, Bah. puting beliung, sapu habis. Banjir, sapu habis. Gempa bumi, apalagi. Ingat 2024. Gempa bumi di Aceh. Menyapu, ya. Menyapu bersih. Menyapu bersih umat ya. Yang tentu tidak beribadah. Ketika terjadi seperti itu, bukan hanya yang tidak beribadah, yang rajin beribadah juga kena imbasnya. Kena imbasnya. Tentu kita, ownernya Azka Channel, ingin ya, agar ibadah kita itu menjadi bagian yang menyelamatkan kita. Oleh karenanya, Kang Jorkai, Abah itu setiap malam ya, ba'da sholat isya itu senantiasa membaca
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat Nabi 400 kali. Hanya 20 menit, sedikit lah 20 menit. Apa itu salawatnya, Abah? Namanya, itu namanya salawat sajarat gunnukud, salawat pohon duit. Jadi kalau kita yang mau salawat seperti itu, insya Allah kita tidak akan kekurangan finansial. Karena apa? Yang kita terima untuk dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah, pemirsa, itu dulu ya yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Materi ini insya Allah akan dilanjutkan besok subuh ya. Jadi besok subuh akan disampaikan tentang bagaimana urusan dunia ini. Terima kasih, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yambahi di jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'a abrar ya aziz ya ghafar. Ya Rabbal Alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terutama Jarko yang di Kalimantan Barat yang mantang dari tadi. Mudah-mudahan Kang Jarko sehat walafiat, seluruh fan-nya Asika Channel juga sehat walafiat. Kita akan berjumpa kembali besok subuh, sebab Abah itu sebelum subuh sudah bangun. Juga perlu diketahui bahwa materi ini atau video ini akan menjadi konten dalam YouTube-nya Azka Channel. Jadi rekamannya akan dibuat untuk YouTube. Terima kasih Kang Jarko ya, terima kasih. Sama, Pak. Ya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.